Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudaraku. Sesuai dengan janji saya akan podcast atau ngobrol-ngobrol seputar dunia alam gaib, misteri, atau makhluk tak kasat mata, apapun sebutannya itu, setan, jin, dan mitos sejenisnya, bersama Babe Ekspedisi Lorong Waktu dan Bang Ipau dari MOTR Mystery on the Road. Kita akan mengupas tuntas perihal apa yang terjadi sebenarnya di gedung belakang ini atau perumahan terbengkalai ini. Oke teman-teman, gak usah berlama-lama, check this out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys, balik lagi di channelnya Aco Doris, manusia belek-belek. Oke, kali ini gua di acara bukan podcast beneran dengan judulnya Kumis. Apa tuh kumis? Kupas Misteri. Oke, iya. Siap. Karena saya bukan seorang ghoster guys, kalau di YouTube saya bukan seorang ghoster, saya hanya orang biasa yang ingin tahunya lebih tinggi, rasa tahunya ingin tinggi terhadap apa sih sebenarnya yang terjadi di lokasi ini gitu, ya kan? Karena saya dapat informasi dari teman-teman, katanya perumahan ini banyak hantunya, banyak apanya, sehingga jadi terbengkalai sekian puluh tahun. Oke, sebelumnya kita kenalan dulu, Babeh dari Ekspedisi Lorong Waktu. Nah ini. Oke, BI dari MOTR. Oke guys, itulah. Ini Babe pemilik akunnya Ekspedisi Lorong Waktu, dikepoin guys. Ada juga MOTR Mystery on the Road, diwakili oleh Bang Ipau ya. Ya. Nah, oke, pertanyaan pertama ya. Ini di daerahnya mana ya? Sebenarnya kalau ini daerahnya masuknya kampungnya Curug, jadi kecamatannya Gunung Sindur, Bogor. Gunung Sindur Bogor. Ya, Gunung Sindur Bogor. Gunung Sindur Bogor guys. Nah, kalau gue tahu ini perumahannya, nama perumahan apa sih sebelumnya? Kalau nama perumahan sini nggak jelas ya. Iya. Tapi yang jelas perumahan ini kenapa terbengkalai? Iya. Perumahan ini jadi punya 2 PT. 2 perusahaan. Jadi ada 2 nama nih yang punya. Oh, bersengketa lah. Bersengketa. Oh, gitu. ini tanah sengketa kan. Gitu. Jadi nggak jelas pemilikannya. Nah, Babe sendiri selaku, maksudnya mungkin warga tinggal di sini ya? Sebenarnya sih nggak warga di sini, cuma dekat-dekat masih di sini lah. Oh, sekitaran sini. Iya, Babe tinggal Nah. sekitaran sini. Yang Babe tahu perumahan ini terbengkalai sejak Ini berkisaran 3-4 tahunan ya terbengkalai ini. Jadi pada saat pembangunan terjadi, ini udah dibangun nih, udah jadi rumahnya. Makanya kan rumahnya ada berapa unit tuh? Kalau nggak salah 15 apa 17 unit gitu rumahnya. Nah, pada saat pembangunan terjadi, ternyata ada lagi orang yang datang dan mengakui bahwa dia pemilik tanah ini. Jadi banyak yang mengakui. Jadi ada 2 nih. Nah, sampai sekarang karena ini sengketa, maka perumahan ini tidak dilanjutkan lagi. Karena tidak jelas siapa kepemilikannya ya, Be. Betul. Sampai yang saya dengar sampai akhirnya ke badan hukum kan, aparat desanya kena kasus. Ya, kita doain aja guys, mudah-mudahan cepat selesai ya. Ya, mudah-mudahan begitulah. Sebelum kita berbincang waktu ini, saya kan tadi sempat explore juga. Ya, sempat penelusuran juga, dan ini cuplikannya. Oh, saudara Bang Aco, siap, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya khodamur ruh, ya khodamul jasad, ya khodamul jin, ya khodam koramil, terserahlah. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan nyerang perangkat, kalau mau wujud silakan wujud. Assalamualaikum. Assalamualaikum ya ahli goib.
Sepertinya ini bekas ada yang berpesta. Bekas ada yang pesta. Kalau ke like bilang ke like ya, teman-teman. Di sini saya nemuin banyak banget botol-botol bekas berserakan. Astagfirullahaladzim. Kenapa saya terpicu ke sana ya? Saya terpacu nyali saya untuk ke sana gitu. Di sini cuma ada hanya banyak banget minuman-minuman oplosan, teman-teman. Minuman oplosan. Minuman oplosan. Dan ini rumah kedua, teman-teman ya. Rumah pertama nanti kita balik lagi. Oke, itu tadi cuplikannya. Dan tadi kan saya sempat dipantau sama Bang Ipo sama Babe ya. Ya. Ya, saya sih sedikit bercerita aja. Bercerita kebenarannya nih Be ya. Ya, yang dirasain saat Aco explore ya. Yang saya rasakan saat explore tadi itu memang banyak sekali penghuni ya. Banyak sekali penghuninya, entah makhluk apa saya nggak bisa lihat. Tapi yang saya rasakan sih itu ya menurut komentar dari teman-teman yang tadi saya live itu ternyata ada kuntilanak, ya ada pocong, udah lumrah mungkin ya Be ya. Udah lumrah. Ya, udah lumrah alam ya. seperti ini. Iya. Gitu. Nah, maksudnya biar semuanya dapat obrolan, kita tanya dulu Bang Ipau. Tadi menurut pantauan dari saudara Ipau nih ya kan dari MOTR ya. Kalau sekilas tadi kan kita nggak berdua, ada Mas Aris juga ya, ada Mas Aris. Memang di apa? Kita lihat sih dari kamera ya, dari kamera HP itu ada kayak bayangan-bayangan hitam. Terus ya kedengaran suara-suara juga lah ya, kayak suara itu suara sambitan gitu. Tapi kan ya begitu. Mungkin ini sih Bang Aco ya, karena mungkin yang diberi kelebihan aja ya sama Allah tuh yang sebenarnya yang memang bisa. Karena kita nih ekspedisi lorong waktu dan misteri on the road mungkin udah lebih 100 video ya. Lebih 100 video itu belum itu Babe dari ekspedisi lorong waktu itu udah 150 video dan MOTR itu udah 100 video. Satu pun tidak ada makhluk goib yang tertangkap kamera. Padahal Babe sendiri memang diberi kelebihan oleh Allah, emang bisa melihat makhluk goib. Bahkan makhluk goibnya itu diundang loh Bang Aco. Suruh hadir. Ya, masuk goib kita diundang suruh hadir kita kamerain, tetapi luar biasa. Makhluk goib terlihat oleh mata yang memang diberi kelebihan oleh Allah ya, bisa melihat, tetapi setelah jadi kamera jadi video itu tidak. Makanya di Misteri on the Road kenapa kita ada mediumisasi. Jadi di Misteri on the Road itu ada nada. Ya, nada. Kenapa kita pakai beliau? Ya karena memang untuk mengganti makhluk goib yang tidak tertangkap oleh kamera. Di video-videonya ada mediumisasi. Ternyata ada hal yang perlu kita pertanyakan ya. Betul. Jadi itu Bang Aco dari saya. Oke. Ya makasih banyak Bang Ipau dari hasil pantauannya Bang Ipau. Tadi saya explore ternyata beliau mengatakan ya mungkin beliau punya sedikit kemampuan untuk melihat sosok-sosok itu ya. Mungkin lebih jelasnya Babe. Iya. Ya makanya saya sebelum ke Babe nih. Sebelum ke Babe nih ya kan. Ya, jantung juga udah deg-degan ini. Jantung udah deg-degan. Mungkin di sekitar kita udah ada nih. Iya benar Be. Ya kan kalau saya kan hanya nggak mau katanya ya Be. Saya yang saya butuhkan kan kebenarannya Be. Kalau cuma katanya kadang kan mereka kan hanya bisa nonton dan komentar.
Betul. Ya, dan kita yang ada di lapangan, kita merasakan kadang-kadang apa yang mereka komentarin, kadang-kadang sugesti. Betul. Sehingga makhluk seperti itu mengarahkan kita untuk melihat seolah-olah makhluk itu dekat deh, nyata gitu kan. Padahal maksudnya itu hanya sugesti kita aja. Nah, saya sih mau bertanya ke Babeh, kebenaran tentang lokasi yang tadi saya explore, ya mungkin lokasi ini pernah Babeh explore, MOT tadi juga pernah explore, nah, mungkin kan versinya beda-beda nih. Betul. Ya kan, kalau versi saya kan, saya hanya mendapatkan banyak interaksi, ada yang kuntilanak pocong itu udah sugesti saya lah. Maksudnya saya karena saya nggak mau berjumpa dengan makhluk yang hitam tadi nih. Genderuwo. Iya, iya, disebut juga namanya akhirnya. Emang kenapa nggak pengen ngeliat? Nggak itu, ya. Kalau pocong kuntilanak mau? Iya, saya selalu bilang sama teman-teman, saya nggak pernah takut sama pocong sama kuntilanak. Iya. Yang saya khawatirkan berjumpa dengan mantan lewat bawa anak deh. Oh gitu. Iya, iya, saya mau bertanya itu aja, Be. Kebenaran ya. Sebenarnya apa sih makhluk-makhluk yang ada di sini? Karena kita kan nggak ada yang mau bisa, maksudnya menjelaskan secara gamblang nih, Be, ya kan? Ya, Karena kan ya. ada banyak versi saya tadi seperti tadi, versinya MOTR mungkin yang pernah nontonnya videonya guys, ada kan judulnya ya? Ada. Apa judulnya? Apa ya kalau nggak salah? Ya, pokoknya explore di ya bisa di perumahan. ya pokoknya ada di channelnya MOTR ya guys. Ntar gue bakal masukin sini. Judulnya lupa. Ntar ya, ntar dicek aja di deskripsi. Babe juga ada ya, Be? Ada. Ada dengan judulnya apa, Be? Jadi explore perumahan terbengkalai Curug Gunung Sindur. Oke. Explore perumahan terbengkalai Curug Gunung Sindur, itu versinya ekspedisi lorong waktu ya guys. Nanti saya cantumin di bawah di deskripsi, bisa langsung dicolok ya, Be, langsung di subscribe. Tapi pernah juga. Jadi anak explore di sini kabur. Oh, ini ada, makanya kan ini versi saya nih, Be. Nah. Ya, versi saya kan hanya interaksi, suara-suara dan gangguan kecil-kecil. Ya, kalau Nek kabur, tahu nggak kenapa sebabnya Nek kabur? Kenapa, Be? Takut ular. Oh. Iya, oke. Bukan takut gue, Bang. Bukan Iya. takut gue. Mungkin kalau di posisinya MOTR ada apa namanya? Ada hal yang realisasi ya, maksudnya. Nah, sekarang saya mau tanya ke Babe, mumpung saya dapat kesempatan ngobrol sama Babe, saya minta penjelasannya, kebenarannya makhluk-makhluk yang sebenarnya makhluk di sini ganggu atau tidak, karena kan menurut warga katanya sering ada penampakan, sering lihat ini itu, sebenarnya ini ada apa gitu, Be, gitu sebenarnya, Be. Ya kalau dihitung sebenarnya ini ada apa? Saya pegangin kali biar Bang Acok nggak pegal dah, gantian meganginnya gitu. Biar tenang, juga biar tenang. Jadi begini penonton untuk channel Acok Norris ya. Gitu. Kalau kita bicara tentang makhluk goib, ini memang ya salah satunya saya bilang relatif. Dan seperti Bang Acok bilang tadi, sugesti. Ada sugesti memang. Sugesti seseorang, kita sendiri yang pada saat explore ataupun penonton. Oh iya. Gitu. Lempar sugesti. Lempar sugesti gitu. Penonton itu kadang-kadang ya maaf ya. Kadang-kadang tidak sesuai yang penonton lihat dan yang kita rasakan. Iya betul. Gitu. Apalagi kalau misalnya saya alhamdulillah gitu kan dikasih kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Itu kadang-kadang ada komen itu nggak sesuai dengan yang kita lihat. Iya betul. Jadi istilahnya ya sudah kita anggap semuanya oke lah, nggak jadi masalah kan. Semuanya benar. Jadi istilahnya kita nggak mau ambil lu nggak bisa ngelihat lu sombong banget begini. Jangan jadikan perdebatan ya, Be. Enggak, kita pokoknya semuanya kita anggap itu positif. Iya, positif. Jadi ada interaksi di kita sendiri pada saat explore dan interaksi pada saat kita live itu kan ada penonton yang mungkin barangkali dikasih kelebihan, tetapi ya itulah makhluk goib. Jadi tidak semua orang itu memandang makhluk goib itu sama, Bang Acok. Oh iya. Jadi begini, ini ada nih di satu lokasi nih, di belakang kita, misalnya ini ada goib. Iya. Saya melihatnya apa, itu bisa jadi penonton melihatnya apa. Karena versi mereka gitu. Jadi istilahnya bukan versi juga, mungkin mata batin mereka itu karena begini, goib itu sangat sensitif pada saat kita berpikir. Nah, begitu mindset kita larinya ke A, dia akan berubah wujud jadi ke A itu.
Dan ini yang sering sekali saya lihat di explore kawan-kawan di konten-konten YouTube yang lain ya. Iya. Begitu ada misalnya maaf ada paranormalnya. Iya. Terus paranormalnya mengatakan saya rasa di sini kayaknya kuntilanak. Itu spontanitas goib itu akan langsung berubah wujud jadi kuntilanak. Oh, dia langsung berbentuk. Langsung berbentuk jadi kuntilanak. Begitu kita bilang pocong, dia akan berubah. Dan jangan lupa karena memang goib itu hendak menipu Iya, kita, tipu muslihat goib. Karena itu memang sudah tugasnya. Sudah tugas dia, memang dia ditugaskan oleh iblis, laknatullah itu untuk menggoda manusia dan membuat satu keyakinan manusia supaya manusia itu jadi seolah-olah apa ya, kayak berkeyakinan apa yang dia lihat itu. Sedangkan Al-Quran sendiri menjelaskan bahwa sesungguhnya manusia itu tidak bisa melihat makhluk goib dalam keadaan yang sesungguhnya. Iya, betul. Jadi termasuk kayak saya, iya, karena saya dengan hal yang begini kan udah dari kecil, udah ngerti dari kecil, udah paham dari kecil, terus kemudian sampai sekarang tuh saya selalu menyelidik apa sih sebenarnya gitu tipu muslihat goib. Dan ternyata begitu mindset saya main ke genderuwo, dia jadi genderuwo. Begitu mindset saya lari ke siluman ular, dia lari ke siluman ular. Makanya saya selalu bilang genderuwo tuh ganteng, biar wujudnya ganteng. Biar wujudnya ganteng. Iya, ya kan. Kalau saya bilang itu genderuwo, ya kan berarti kan bentuknya kan begini ya. Sudahlah, jangan dicetak. Nah, pengalaman explore di sini, saya pribadi dengan teman-teman, yang namanya makhluk goib itu luar biasa. Karena memang kebetulan juga warga setempat juga bercerita, ya lokasi ini karena dekat dengan kali juga ya. Kali Angke kan di bawah sana tuh Kali Angke. Namanya Kali Angke. Jadi Kali Angke. Nah, karena berdekatan dengan Kali Angke wajar aja bahwa kawasan ini banyak dihuni oleh makhluk-makhluk goib begitu. Tetapi buat teman-teman semuanya nih penonton channel Aco Norris, istilahnya jangan pernah takut dengan makhluk goib. Jadilah orang yang berani. Nah, itu ciri khas saya ya. Jadilah orang yang berani dan jangan pernah takut. Kenapa? Jadi gini, begitu kita masuk pada explore satu lokasi, begitu jantung kita deg-degan, itu mereka ngerti. Oh, dia takut. Mereka tahu bahwa kita nih takut gitu. Makanya akhirnya kita diteror dengan rasa maaf. Misalnya salah satunya merinding. Merinding. Begitu orang udah merinding kan, dia jantungnya udah mulai bermain, terpacu ya, itu. Nah, itu akan kita masuk ke dalam permainan mereka jadinya. Tapi kalau kita tenang, nyaman, tetap berkiblat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan zikir aja, nggak usah pakai ajian-ajian. Iya, betul. Apalagi hodam-hodam jangan. Gitu. Kenapa? Karena pada saat kita pakai ajian, ini namanya adu sakti. Iya, adu jali. Iya. Gitu, adu sakti. Siapa yang lebih sakti? Dia apa kita gitu. Dia kuat, kita lari. Nah, begitu. Jadi terus kemudian kalaupun kita menggunakan hodam, begitu kita menggunakan hodam yang mendampingi kita ini kan biasanya goib, jin juga. Nah, jin yang kita bawa ketemu dengan jin yang ada di lokasi. Nanti main kuat-kuatan dia. Nah, makanya ada orang yang begitu sampai lokasi itu dia kenok, jatuh, pingsan. Mungkin dia muntah-muntah, dia lain-lain sebagainya karena terjadi gesekan dan goib yang dibawa kalah. Iya. Itu pun tadi saya potong cerita sedikit. Tadi juga saya ngalamin yang namanya tadi tangan saya seperti dipegang. Ya kan, entah itu halusinasi atau gimana. Tangan saya kencang banget pegang. Ya kan, karena kamera menghadap ke depan kan. Jadi kan penonton mungkin juga nggak tahu, tangan tiba-tiba kram, terus maju 5 langkah. Itu bukan saya sengaja hitung ya, bukan ya, tapi saya coba maju 5 langkah itu saya mulai terasa mual. Tapi nggak muntah, mual. Tanpa dicolok, tanpa diapa ya mual gitu. Jadi itu, karena tim pantau kan kita ngelihat ente ada itu. Ya itu apakah sama tadi kayak Bapak ceritakan, apakah maksudnya ketika beradu yang kita manusia punya kodam, punya kodam masing-masing. Ketika beradu mungkin kodam yang saya miliki saat ini gitu ya, yang mendampingi saya. Saya juga Allah alam, teman-teman saya juga nggak tahu. Jadi ya kan? Jadi ntar dulu. Jadi ente punya hodam nih? Ada kodam Korabi. Lanjut. Kodam Korabi Prabu Tiga Siliwangi Bandung ya kan. Iya, jadi apa sama seperti yang tadi Bapak ceritakan, apakah dia punya kemampuan yang luar biasa yang tidak dimiliki oleh orang-orang pada umumnya,
Apakah benar tadi ada sedikit benturan? Kalau benturan itu hal yang wajar ya di daerah tempat seperti ini, pokoknya tempat-tempat yang orang bilang angker gitu, atau di pegunungan atau di misalnya kayak maaf nih ada keramat, rumah kosong begini. Iya. Ini hal yang wajar, ini dihuni oleh makhluk gaib. Gitu. Jadi kalaupun ada gesekan itu tidak saya sanggah. Oh. Artinya saya tidak menyanggah pada saat ada interaksi seseorang, apakah dia awam, apakah dia memang peka, atau dia mampu melihat. Itu interaksi itu pasti ada, dan itu saya katakan iya. Gitu, karena ya namanya tempat begini nggak mungkin, nggak ada makhluk gaibnya gitu. Ada lah makhluk gaibnya. Maka justru itu siapa yang lebih tenang sebenarnya kalau mau makhluk gaib? Kalau dengan makhluk gaib itu siapa yang lebih tenang? Kalau kita yang lebih tenang, dia menyingkir. Tapi kalau kita deg masuk begitu, jantung deg, udah dia malah diam di sini. Karena dia pikir, takut nih orang, sengaja gua kerjain aja di sini sekalian, istilahnya begitu. Nah, kalaupun ada interaksi macam-macam ya, dimensi gaib itu memang sebenarnya susah ditembus. Tapi kadang-kadang itu bisa tembus. Kayak Bang Aco bilang, tangan itu terasa kayak ditarik. Iya, sampai kram gitu kan. Kayak ditarik, itu bisa aja gitu. Kadang-kadang bahkan kaki itu seperti nggak bisa melangkah karena ternyata dililit oleh siluman ular. Gitu. Terjadi. Itu bisa terjadi begitu, bisa. Itu nggak saya sangkal gitu. Tapi yang saya tidak yakini adalah penglihatan orang itu tetap terhadap makhluk gaib. Oh, meyakini bahwa itu kuntilanak. Gitu. Termasuk penglihatan saya sendiri. Gitu. Karena saya sering mencoba, kalau saya kesini berimajinasi, bersugesti bahwa ini di sini kayaknya letaknya genderuwo, maka dia akan berubah wujudnya seperti itu. Yang datang seperti itu, gitu. Jadi, ini yang kesini nih kayaknya bayangan kita nih, imajinasi kita udah siluman monyet. Nah, yang datang itu. Jadi makhluk gaib itu ngikutin imajinasi manusia. Yang mengarahkan kita kepada pikiran kita. Nah, di situ kenapa dia begitu? Supaya dia lebih mendorong kepada keyakinan kita bahwa penglihatan kita adalah benar. Padahal sesungguhnya kita lagi ditipu sama jin. Begitu. Itu versinya Babe ya, Be. Versi Babe. Jadi teman-teman dimanapun tempat-tempat yang menurut teman-teman seram pasti ada. Jangankan di tempat angker ya, Be. Ya iya. Mungkin ya, di tempat di rumah sendiri pun ada ya. Ada. Ya, di mana-mana. Ingat, setan ada di mana-mana. Ya kan. Nah, itu kan versi Babe tadi kan udah jelasin panjang lebar. Nah, mungkin biar Bang Ipo juga ada kerjanya, Be. Ada kerjanya apa? Iya.